Beliau Gus Dur itu kan mantan ketua umum PBNU. Sementara Rois Amnya adalah kakak saya, Kiai Ilyas Ruhiyat itu kan. Jadi kan sangat dekat. Saya sering ke rumahnya, saya sering ikut dengan kakak saya juga gitu, mendampingi gitu. Berarti sebenarnya sedekat itu sebenarnya. Iya betul. Gus Dur kan sering ke rumah kakak saya gitu, ke tempat saya ke Cipasung gitu kan. Pernah ada suatu peristiwa yang melekat gitu, yang masih ingat ketika perjumpaan dengan Gus Dur. Gus Dur ngapain gitu? Gus Dur orangnya sangat sederhana gitu, sangat sederhana tapi wibawanya luar biasa dan memang orangnya sangat humoris gitu kan. Yang jadi segala macam itu tidak dianggap susah lah bagi gitu aja kok repot. Nah itu. Cak Imin itu yang menginisiasi bahwa politik itu politik riang gembira. Jadi beliau selalu cair. Jadi nggak pernah beliau tuh tegang gitu. Nah itu kan membawa kepada kita sebagai kader PKB, membawa politik itu tidak perlu dibawa dengan tegang, tapi kita bekerja dengan serius, tapi kita bahagia, gitu, sesuai dengan visi kami, bahagia lahir batin untuk Jawa Barat. Satu. Oke, nomor satu. Bahagia, satu optimistik ini. Sesuai dengan nomor satu. Satu ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara Mata Lokal Memilih. Nah, hari ini saya mendapatkan tamu istimewa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Acep Adang Ruhiyat dan Teh Gita Dwi Natarina. Selamat pagi, Pak Kiai, Teh Gita. Ya. Kita akan banyak bicara tentang, tentu saja tentang pemilihan gubernur ya. Nah, ini kami bikin beda kali ini, Pak Kiai, Teh Gita bikin beda. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kita ambil dari sini, kita memilih ya. Kita enggak nanti sudah disiapkan pertanyaannya semua, tapi nanti mungkin nggak akan berurutan, bisa nomor 5 dulu, bisa nomor 1 dulu gitu. Nah, pada siap? Siap. Oke. Harus siap. Oke, nah ini ada di fishbowl ya, teman-teman. Ini ya. Siapa dulu nih? Boleh? Teh Gita mau? Enggak. Kok susah banget sih? Oke. 4. Oke. Pertanyaan nomor 4. Nah, ini topiknya tentang keberagaman gender dan isu sensitif. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda akan memastikan bahwa keberagaman di Jabar terwakili dalam setiap kebijakan yang akan Anda ambil? Pertama saya menyampaikan terima kasih. Pagi hari kita bisa berdiskusi sekaligus dalam podcast dengan Tribun Jabar mengenai keberagaman di Jawa Barat. Tentu ini menjadi sebagai anugerah, sebagai anugerah dari Allah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kebinekaan, kebinekaan yang dalam satu konsep bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Tentu di Jawa Barat pun seperti itu. Karena di Jawa Barat kan dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, bangsa, dan juga latar belakang dari aspek keagamaan juga. Tetapi mereka bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara, khususnya di Jawa Barat. Tentu ini menjadi sesuatu yang bagi kami tentu harus bisa memilih, memilah, dan menempatkan dalam konteks bagaimana kebijakan-kebijakan untuk menyenangkan semua pihak tentu kepada mereka yang ada itu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat peran gender dalam kepemimpinan politik dan apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan keberadaan perempuan dalam politik? Nah, kayaknya Teh Gita nih, cocok nih. Ya. Terima kasih Kang. Alhamdulillah pagi ini saya senang bisa ketemu Kang lagi. Tentunya kalau masalah gender ya, saat ini ketimpangan gender tuh masih tinggi memang di Jawa Barat, khususnya di dalam masalah politik ya, karena memang masih banyak
kita melihatnya lapangan sajalah. Iya. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang belum perempuan sepenuhnya. Masih banyak kekerasan terhadap perempuan. Termasuk masih banyak perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan seperti laki-laki. Masalah ekonomi pun sama. Jadi dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan peran perempuan di dalam politik. Mengapa begitu Teh? Karena memang ketika perempuan hadir sebagai pemangku kebijakan, maka akan terlahir kebijakan-kebijakan yang seimbang, yang inklusif, yang merata, sehingga tidak akan ada lagi ketimpangan-ketimpangan gender. Jadi Teh Gita itu dan Kang Acep menyiapkan program, insya Allah biasanya per tahun provinsi menyiapkan anggaran desa itu sekitar 120 juta. 120 juta. Nah, kami punya komitmen akan menambah anggaran itu menjadi 500 juta. 500 juta. Tapi dengan syarat harus ada kesepakatan dengan perempuan-perempuan yang ada di desa. Oke. Jadi program ini harus bisa diakses oleh perempuan-perempuan, diskusi antara masyarakat dan melibatkan perempuan di sana. Misal untuk kegiatan tani atau untuk kegiatan pelatihan UMKM. Nah ini kan perempuan dilibatkan. Jadi perempuan itu tidak boleh hanya sebagai objek di dalam pembangunan, tetapi harus menjadi subjek di dalam pembangunan. Oke. Nah, saya nambahkan Ya, sedikit masalah gender. Ini harus dibangun, ada komitmen kesetaraan. Ya. Jadi harus diberi ruang dan kesempatan mengisi posisi-posisi yang selama ini dipegang oleh laki-laki, sehingga mereka merasa tersanjung bahwa perempuan itu bisa mendapatkan posisi yang strategis di dalam membangun sebuah bangsa gitu kan. Jadi ini kesetaraan gender itu. Jadi hal ini kan ada semacam pemilahan. Porsinya itu kan 75% misalnya diduduki jabatan-jabatan strategis itu laki-laki hanya 25%. Nah, ini harus diberi ruang dan kesempatan untuk mereka juga untuk meniti karir dan juga mengembangkan kemampuan secara fisiknya gitu kan. Kalau menurut Pak Kiai persentasenya berapa idealnya? Idealnya 60-40 lah. 60-40 ya. 60% ya. Jadi harus lebih besar daripada yang ada sekarang ya. Harus lebih diberi ruang. Seperti sekarang kan di Prabowo itu pembantu menteri dan wakil menterinya juga perempuannya cukup banyak ya, cukup banyak. Karena mereka diberi kesempatan, karena mereka juga punya potensi untuk diberi kesempatan dan juga jabatan yang strategis begitu. Ya, dan banyak orang-orang baru yang muncul ya sekarang ya, perempuan-perempuan baru yang muncul di kabinet Pak Prabowo. Ya, betul. Ya, karena memang secara diam-diam mereka punya potensi, hanya kesempatan yang tidak ada kan. Itu yang susah itu kan, yang berat itu kesempatan dan kepercayaan. Kesempatan dan kepercayaan. Ketika ada kepercayaan tetapi tidak ada kesempatan juga susah. Tapi ketika ada kesempatan kemudian diberi kesempatan, ya diberi kepercayaan, yaitu yang akan lebih lengkap lagi. Jadi intinya perempuan jangan sebatas formalitas. Tapi harus difungsikan dan dipercaya. Ada perempuan kalau tidak difungsikan juga buat apa? Ya Kang ya? Jadi harus benar-benar difungsikan, bukan hanya formalitas. Karena begini Kang, bahwa perempuan itu dengan pengalamannya, dengan pendidikannya, dia tahu kebutuhan rumah tangga, dia tahu kebutuhan suaminya, dia tahu kebutuhan anaknya. Jadi memang harus dibedakan, perempuan dan laki-laki itu mempunyai peran yang berbeda. Jadi otomatis bahwa perempuan harus hadir di dalam pembangunan, di dalam legislatif, termasuk dalam eksekutif. Minimal Jawa Barat punya wakil gubernur perempuan. Ya, oke. Berarti pasangan mana tuh? Nomor 1. DPR RI itu kan begitu. Itu harus mencapai 30%. Diisi oleh perempuan. 30% tuh 30%. kurang atau kurang atau sudah masih kurang ya? Sudah mendekati. Ya, dari 750 anggota DPR RI itu kan, itu 30% harus diisi oleh kaum wanita gitu. Siap. Iya. Nah, ini pertanyaan ketiga, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa
alih fungsi lahan, ya, penambangan, judi, bahkan peredaran obat terlarang, kerap melibatkan orang kuat di belakangnya. Ini kami isu sensitifnya. Bagaimana sikap Pak Kiai Teh kita? Pertama mengenai alih fungsi, memang dalam dekade beberapa, ya mungkin belasan 20 tahun lebih lah, alih fungsi itu sudah mulai merambah gitu kan. Yang tadinya dari sawah menjadi pabrik, yang tadinya sawah menjadi perumahan. Nah ini kan akan mengganggu suasana gitu kan. Yang tadinya kita swasembada pangan itu yang luar biasa di Indonesia sejak Orde Baru dulu. Hari ini kan kita coba per tahun itu berapa juta beras itu yang diimpornya ke kita. Nah ini salah satu indikasi dari situ. Yang kedua, kemudian tidak saja yang dialih fungsikan itu hanya tanah yang sawah dalam bentuk sawah ya, lahan sawah, tetapi pegunungan juga kan dialih fungsikan. Bandung Utara itu banyak. Ya. Sekarang kan udaranya luar biasa, sekarang panas di mana-mana. Karena kan pohon-pohonnya sudah habis, gunung-gunung itu sudah gundul. Sedangkan itu pelakunya itu adalah manusia-manusia yang punya kepentingan, bukan orang banyak sebetulnya, tetapi yang punya obsesi untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan itu sebagai lahan-lahan untuk apa? Ya bisnisnya lah, bisnisnya para pribadi itu. Ini kita menginjak pertanyaan kedua. Tadi Teh kita Pak Kiai. Langsung ya? Langsung. Nah itu satu. Oke, pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Ini topik tentang sinergi dan kolaborasi ya. Ya, pertama, selama ini kan kita kenal Kiai Acep, tokoh pesantren ya, tokoh politik, dan kemudian Teh kita banyak juga yang masih mengenal Teh kita ini sebagai penyanyi, artis ya. Meskipun kiprahnya di politik sudah cukup lama, tapi predikat artisnya itu melekat banget, dan ketika kampanye kan jadi artis juga. Iya betul. Iya. Dan kemudian masih melekat. Banyak penasaran apakah yang menyatukan Kiai Acep dan Teh kita ini dalam satu pasangan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Jawa Barat nantinya itu. Sebenarnya ini unik ya, bagus gitu. Ada dua sisi, pesantren dengan artis gitu kan. Tetapi jangan salah, sebetulnya saya juga penikmat musik gitu kan. Sejak saya masih di SMA itu kan, kaset-kaset saya itu lagu-lagunya kan bukan hanya. Favoritnya musik apa? Musik apa favoritnya? Banyak ya yang dari luar itu. Yang paling disukai satu aja. Purple kayak. The Purple. Kayak Purple, The Bee Gees gitu kan. Di Indonesianya kan banyak. The Mercy gitu kan ya. The Mercy. Bisa nyanyi nggak? Ya. Ya sedikit-sedikit. Nanti Akang harus dengerin. Beliau itu suaranya merdu. Wah, enggak juga. Lumayan. Ada lagu apa kan judulnya Teh? Oh iya. Kisah kasih di sekolah. Sedikit aja nanti. Oke. Lagunya Obi Mesa. Candi ya. Edit BAD juga kan. Jadi sebetulnya memang orang pesantren tapi senang juga musik kan, itu bagian yang tidak dipisahkan. Betul. Karena kehidupan itu kan, hidup itu adalah seni gitu. Betul. Seni untuk membangun sebuah karakter ya. Yang kalau Pak Kiai, musik sebagai apa? Ya. Musik itu dipandang sebagai apa kalau? Bukan sekedar hanya hiburan, tetapi sebagai bagian yang memang untuk bagaimana membangun satu building ya, bangunan pribadi yang secara bangun karakter gitu kan. Karena dari syair-syairnya juga kan semuanya tidak yang macam-macam gitu kan. Tapi kan syair-syairnya juga sangat bagus, menyentuh gitu kan. Tapi lagi kalau dari Rhoma Irama kan kayak dangdutan itu kan juga banyak nasihat kan lagu-lagunya itu. Oke. Kalau Pak Haji Roma apa lagunya yang disuka? Ya. Ada banyak, cuman tidak hafal gitu. Ada banyak, cuman saya hanya penikmatnya aja. Oke, berarti setidaknya dari situ akan mudah terbangun chemistry-nya ya. Betul. Jadi kalau kampanye ikut nyanyi nggak, Pak Kiai? Kalau pas kampanye berdua gitu, ikut nyanyi nggak?
Kalau nyanyi enggak, saya hanya cuman ikut-ikut aja inilah apa. Beliau suka joget-joget. komen. Oh, gitu. Kalau misalkan sedang konser, Iya, misalkan, konser. beliau suka komen. Lagu ini enak ya, musiknya enak ya, gitu. Nah, Karena beliau kan penikmat. Iya, penikmat. Gitu. Gitu, Jadi beliau enjoy lah, walaupun beliau sosok kiai dari pesantren, tapi beliau tidak anti akan seni. Nah gitu. Oke. Yang kedua, Teh Gita itu kan dulu kan santri gitu ya, pernah pesantren di Cirebon gitu kan, terus di tempat lain juga. Jadi dari dua sisi yang memang sebetulnya sepintas tidak ada nyambung, tetapi chemistry-nya sangat bagus. Mau gitu. ternyata ketemu gitu. ternyata di situ satu poin Ya. intinya ya, satu poin. Yang kedua chemistry-nya kita di situ. sama-sama kader dari Partai Kebangkitan Bangsa itu. Oke, ya. Ya. Jadi Kader semangatnya Kebangkitan Bangsa. sangat berbeda dengan yang lain. Kader NU juga. Kader Iya, dari iya, iya, pesantren gitu kan. Pernah berjuang di DPR sama-sama. Sama-sama dulu. Kita Pernah satu komisi? bukan. Ya. Dulu tuh Kang Acep itu harusnya ke RI ya dulu ya. Tapi dulu itu dimintanya untuk di provinsi. provinsi, satu Akhirnya saya periode. yang naik. Jadi kita itu waktu itu berjuang di dapil yang sama. Jadi kita sama-sama Sama-sama paket. waktu Harus jadi Teh Gita RI-nya, Kang Acep harus provinsinya. Itu harus udah paket Berarti kita. sebenarnya sebagai pasangan Udah 15 politisi tahun yang itu lalu. bukan hal baru ya nih. Oh, udah 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang 5 tahun berikutnya saya akan di DPR RI dua periode. Dua periode beliau. Dua periode. Sampai kemarin September baru berakhir. Karena saya tidak mencalonkan kembali gitu. Jadi kemarin waktu pemilihan tuh seperti apa? Memilih, oh ini Teh Gita aja jadi wakil gitu. Enggak. Apa? Enggak juga. Enggak Enggak gitu juga. justru ceritanya. Di mana? Ini nggak tahu ini. Saya juga kasih waktu mau pendaftaran kan nunggu dari tadinya kan mau koalisi ya kalau Iya, ini terserah iya. saja. Kita udah membangun beberapa minggu sebelumnya gitu Iya, kami dengar ceritanya ya, itu, ya. komunikasi. Tapi kok tiba-tiba muncul apa yang nama Teh Gita itu? dijanjikan sampai deadline itu tidak muncul. Oh gitu. DPP dan Iya. DPP sudah menyiapkan penggantinya. Sudah Saya menyiapkan. tadinya posisi hanya sebagai calon wakil, Iya. digeser menjadi calon gubernur dan disiapkan Teh Gita sebagai untuk calon wakilnya gitu kan. Oke. Hanya 3 jam sebelum lah, 3 jam sebelum Jadi sudah pendaftaran. disiapkan Tapi oh skenario B ya berarti ya. iya, sudah disiapkan tapi tidak dimunculkan dulu. Persoalannya yang akan kita sama-sama tidak keluar SK-nya Oh, sampai jam 9 malam tuh. Ya, ya, akhirnya kita jalan sendiri lah. Oke. Tapi mudah-mudahan lah ini sebagai barokah dan juga luar Iya, biasa iya. lah. Oh iya Kang, saya nambahin ya. Boleh, boleh. Jadi kalau kita melihat dari itu kan Kang Acep tadi dari sisi seni, santri dan politik serta NU. Kalau dari sisi usia juga ini kolaborasi yang sangat baik. Betul. Kenapa gitu? Beliau kan senior, Ya. saya kan masih muda. Otomatis mungkin yang usia-usia 40 ke atas akan sangat welcome ke Kang Acep. Tapi usia-usia yang 40 ke bawah akan sangat welcome ke Teh Gita. Oh, Teh Gita kan oke. milenial. Iya, iya. Nah, makanya Teh Gita ada program-program ngerumpi bareng milenial dengan Gen Z, yaitu bagian dari kolaborasi yang sangat Iya, pasar politiknya udah Betul, beda ya. betul, betul. Iya. Saya kan bagian sarungan gitu kan. Iya. Ya, sarungan pesantren-pesantren. Saya 300 pondok pesantren yang saya kunjungi selama 2 bulan terakhir ini. Dan mereka sangat pesantren di Jawa Barat. Kan di Jawa Barat itu pesantren ada 13.000 lebih. 13.000 ya. Iya, yang kita kunjungi sekitar 300-an. Dan mereka semuanya Sisa waktu ini target berapa lagi? ya, masih ada. masih banyak loh. Tapi kan segmen lain yang harus kita Iya, garap juga semacam petani, kemudian nelayan, nelayan. juga Oke. di pasar bangsa buruh, pedagang dan yang lainnya juga harus kita sentuh juga. Iya, iya, betul. Masih ada waktu ya. Nah, oh ini sudah. Adakah pengalaman kolaborasi sebelumnya gitu ya? Tadi mungkin udah ya tadi ya. Kita punya. Nah, berarti sekarang pertanyaan berikutnya. Enggak. Enggak apa-apa. 2. Saya jadi ke bawah 2. 2. Akang tuh dari Jawa ya? Iya. Oh iya, pantas Saya dari Oh, Jadi Malang. ngomongnya ini kental banget iya, Jawanya. betul, bener. Saya dari Malang. Oh gitu, iya siap. Pertanyaan nomor 2. Tantangan di Jabar. Menurut Anda, tantangan terbesar yang dihadapi Jabar saat ini apa? Dan bagaimana Anda berdua berencana mengatasinya secara bersama-sama?
tantangan terbesar di Jawa Barat itu apa? Menurut Kalau saya paslon nomor satu. berbicara masalah pendidikan, Pendidikan. karena pendidikan adalah sebagai kunci untuk keberhasilan, kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah daerah. Itu dari aspek pendidikan. Ketika pendidikannya maju, pendidikannya baik, maka otomatis masyarakat juga akan terbawa gitu kan, menjadi baik. Itu dari semua aspek gitu kan, dari semua aspek yang menyangkut masalah kesehatan, masalah pertanian, masalah apa namanya, masalah yang lain-lain, infrastruktur dan seterusnya, itu bermuaranya dari pendidikan. Tetapi ketika kita berbicara pendidikan, tentu kita berbicara masalah sekolah. Ketika kita berbicara masalah sekolah, kita berbicara masalah guru. Ketika kita bicara masalah guru, kita bicara murid, kemudian bicara sarana prasarana. Ini semua terakumulasi dalam sebuah proses pendidikan yang kita sebut adalah pembelajaran. Nah, kalau misalnya gurunya baik, kemudian SDM-nya cukup memadai, akan melahirkan ya tunas-tunas bangsa yang kedepannya memiliki kemampuan yang lebih, memiliki kompetensi yang luar biasa gitu ya. Nah, itu tantangan ke depan. Yang penting itu dulu, yang penting adalah dari aspek pendidikan. Yang kedua masalah kesehatan. Saya potong sebentar. Kalau melihat pendidikan sekarang di Jawa Barat terutama itu bagaimana? Nah, masih sangat jauh ketimpangan. Kita kan IPM di Jawa Barat itu masih di posisi ke-16 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Artinya apa? Karena ada ketimpangan masalah lama belajar. Lama belajar rata-rata mereka di kita itu sekitar 8 tahun. Sementara wajar itu kan 12 tahun. 12 tahun sekarang. Ini yang menjadi persoalan adalah infrastruktur, sarana prasarana. Karena ketimpangan SMP yang di kita tuh di atas, yang negeri di atas 5.000, sementara SMA hanya 2.800. Sehingga mereka kan tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang sejajar dalam pengertian dalam kualitas yang sama. Sehingga mereka memilih sekolah-sekolah yang asal ada gitu. Swasta tetapi tidak memiliki apa namanya kapabilitas dari guru-gurunya asal misalnya. Sehingga melahirkan para lulusan-lulusan yang nantinya menjadi pengangguran. Termasuk sekarang tuh yang paling banyak pengangguran itu dari lulusan dari SMK. Yang semestinya dari SMK itu harus mereka langsung bekerja, masuk kerja. Karena apa? Persoalannya itu tadi, sekolah swasta yang asal ada tetapi tidak ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai gitu. Disesuaikan dengan mereka juga nggak ada link dengan industri ya berarti. Nah, itu jadi harus dibentuk kan, link ya ke perusahaan. Jadi jurusannya tuh harus disesuaikan dengan perusahaan. Kalau di programnya Anda berdua apa? Nah, itu memperbaiki semua itu, membuat sekolah-sekolah baru yang sejajar, yang memang untuk tingkat di provinsi itu harus memiliki kualifikasi dari aspek SDM-nya, gurunya, kemudian sarana prasarananya, kemudian laboratoriumnya juga. Sehingga ini yang menjadi persoalan itu kan ke mereka untuk kegiatan-kegiatan laboratorium yang kurang gitu kan. Nah, ini nanti akan kita samakan semuanya sehingga tidak ada perbedaan kota dengan daerah gitu kan. Sehingga mereka ketika sekolah dimanapun nanti akan memiliki kualitas yang sama. Karena dengan gurunya yang sama kualitasnya, kemudian proses pembelajaran juga sama, kemudian alat-alat untuk praktikumnya juga sama, sehingga mereka tidak akan banyak yang urban untuk sekolah di kota-kota, sementara di daerah ditinggalkan gitu. Meskipun dengan sistem zonasi yang sekarang kita dilakukan gitu kan. Tapi masalah kedua kesehatan ya? Iya. Apa? Kesehatan hari ini juga kita kekurangan adalah tenaga medis, termasuk fasilitas di desa-desa dan fasilitas alat-alat yang untuk memadai. Karena misalnya ibu-ibu yang hamil itu harus datang ke rumah sakit ke kota yang jauh untuk pemeriksaan tiap bulan. Banyak liputan yang kayak betul. Gitu. Nah, nanti harus kita sehingga nanti kita di 627 kecamatan itu di tingkat kecamatan harus ada tenaga medis yang memadai, kemudian alat-alat untuk laboratoriumnya juga yang harus memadai, sehingga mereka cukup di situ. Kalau masuk misalnya mau USG atau apa gitu ada cukup di tingkat
kecamatan gitu ya. Oke. Mungkin nanti Teh kita bisa nambahkan Ya, masalah itu. jadi nanti kita akan membuat gedung klinik terpadu yang Ya. khusus untuk ibu, anak, lansia. Lansia, betul. Termasuk juga untuk kita akan menyediakan psikiater. Ya. Karena selama ini kan bonus demografi bahwa di Jawa Barat itu hampir 50% anak muda sekarang. Dan sekarang itu banyak apa yang disebut mental health. Ya, jadi banyak anak-anak muda yang mudah stres, mudah galau, sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit sekarang banyak kasus-kasus yang mau bunuh diri. Nah, berarti dalam hal ini insya Allah di klinik terpadu itu kita akan menyediakan psikologi, orang-orang yang ahli dalam ilmu psikiater, sehingga nanti masyarakat itu bisa mengadu, bisa cerita apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi keluhan. Ini penting karena selama ini masyarakat itu masih tabu. Yang punya gangguan jiwa itu dianggapnya kan orang gila. Jadi di sini Kang Acep dan Tegita akan menyediakan seolah-olah masyarakat itu harus berani untuk bercerita, gitu loh. Anak muda tuh harus berani untuk bercerita apa sih yang menjadi keluhannya. Jadi ini memang sangat luar biasa menurut Tegita ya. Kan tadi pendidikan, kesehatan. Nah ini kan masuk juga kesehatan ini ke mental. Jadi insya Allah kami akan memperbanyak seperti akan ada tambahan mobil khusus nanti untuk mengadu apa sih yang terjadi di kampung-kampung itu kan. Mungkin selama ini pemerintah sudah menyediakan, tapi belum maksimal. Sehingga masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang mereka tidak berani untuk cerita. Nah berarti dari desa-desa kita harus benar-benar memperbaiki. Nah ini juga nyambung masalah keturunan ya. Hari ini kan angka stunting kita masih sangat tinggi. Angka stunting ya. Stunting masih 18%. Ini Padahal targetnya 14% ya kalau nggak salah. Iya 14. Udah turun sebetulnya dari 22 sekarang sudah 18. Tapi ini kan menjadi persoalan yang harus kita urus gitu kan, harus kita selesaikan. Nah ini harus dikasih, makanya ada programnya untuk ibu hamil itu nanti dikasih ada semacam bantuan ya dari kartu keluarga bahagia. Setiap sampai melahirkan, selama mengandung sampai melahirkan nanti akan ada uang yang dikasih sekitar 6 juta per ibu yang hamil. Untuk apa? Untuk selama mengandung kan dia akan konsultasi ke dokter, kemudian untuk pemeriksaan anak, kemudian gizi-gizinya yang baik sehingga tidak menimbulkan nanti. Itu jangan sampai uangnya dipakai bapaknya. Iya. Selama ini kan mereka nggak pernah ke dokter, paling ke mana, ke Paraji gitu kan, hanya dipegang, oh bagus posisinya. Dari sisi kesehatannya nggak terukur karena selama ini kan mereka hanya makanan-makanan yang apa adanya apalagi mereka yang tergolong dalam masyarakatnya miskin gitu kan. Iya, betul. Dan mohon maaf Kang, kemarin ada temuan ya, ada temuan. Jadi kita harus benar-benar posyandu ini harus benar-benar diawasi. Karena apa? Posyandu itu ada beberapa wilayah terjadi ya. Jadi kan gizi anak tuh harus benar-benar terpenuhi. Jadi diberikan misalkan biskuit-biskuit yang mengandung pengawet. Jadi berarti ini kan ada yang salah gitu kan. Jadi ketika posyandu itu berperan di masyarakat, ketika makanan yang diberikan itu salah ya berarti kan tidak tepat dong. Jadi diberikannya bukan, misalkan kan bisa dikasih telur. Ini kenapa harus diberikan biskuit yang kandungannya cukup berbahaya untuk anak gitu loh. Itu karena nggak tahu atau karena malas aja? Kalau menurut saya sih pengen simpel saja. Yang penting menunaikan tugas. Gugur kewajiban. Ya, berarti ini kurang pengawasan. Oke, pertanyaan kedua. Jawa Barat selalu mengalami bencana hidrometeorologi terkait air ya, bisa banjir atau tanah longsor dan datang setiap musim hujan, dan ini sudah mulai lah ini. Ada baru kemarin di Sukabumi dan di Banjaran ya, di Kabupaten Bandung. Nah, apa gagasan paslon Acep kita ini untuk memutus setidaknya siklus Salah satunya itu kan tadi bahwa gunung-gunung itu kan ya ditebang,
Padahal kan itu penyerapan air. Itu yang kedua, bahwa hari ini kita pemerintah daerah terutama harus kerjasama dengan provinsi untuk ketika mau turun hujan gitu, musim hujan itu harus siap-siap. Jadi saluran air itu harus dibenahi sampai jangan sampai ketika sudah banjir baru diperbaiki salurannya. Ya telat. Ini terjadi karena apa? Karena memang kurang tanggap terhadap bencana yang akan terjadi. Sehingga kalau misalnya tanggap terhadap bencana yang akan terjadi, itu akan dihindari masalah banjir. Itu kan sampah-sampah itu yang luar biasa itu kan. Jadi terbawa arus itu. Tapi kalau misalnya dipelihara sebelumnya, wah ini bulan depan misalnya akan ada hujan gitu kan, yang memang sudah musimnya. Nah itu kalau pemerintah setempat sudah bisa menyediakan alat segala macamnya, nah itu seperti itu. Itu kan yang kasus di ini kan yang di sini di Bojong Soang itu kan sekarang alhamdulillah yang itu langganan tiap tahun itu banjir itu kan sampai ke jalan. Sekarang kan udah sangat bagus karena dikeduk itu kan diambil pasirnya kemudian ditingkatkan itunya luar biasa. Kalau mungkin kalau yang di kota-kota besar atau itu masih gampang ya, tapi karena di daerah-daerah yang tiba-tiba longsor kita nggak pernah tahu gitu. Ya betul. Nah memang itu kalau yang namanya longsor kan kita tidak bisa diprediksi ya. Tergantung kepada tanda hujannya yang seperti apa. Kalau hujannya terus menerus misalnya 3 hari berturut-turut siang malam itu pasti terjadi longsor. Tapi kalau hanya sebentar gitu kan. Nah tapi harus dihindari masyarakat yang ada di sekitar itu jangan sampai membuat rumah atau misalnya membangun rumah di tempat-tempat yang kecenderungan tanahnya labil gitu, yang akan menimbulkan longsor gitu seperti itu. Nah ini pertanyaan ketiga, seperti wilayah tanah air di wilayah lainnya di tanah air, terutama Pulau Jawa, Jawa Barat memiliki banyak sekali isu tentang lingkungan hidup, dari mulai pengelolaan sampah, perambahan hutan dan alih fungsi hutan, abrasi, perubahan sempat dan sungai, ya. Kemudian masih banyak lagi bagaimana rencana paslon nomor 1 terkait isu-isu lingkungan ini. Apakah menurut Anda paling mendesak untuk diselesaikan? Ya, ini sebetulnya bukan persoalan yang gampang. Ya, jadi bagaimana solusinya? Intinya bahwa ketika kita berbincang dengan orang-orang yang ada di kampung. Kemarin kita ketemu dengan masyarakat adat di Bandung. Jadi di sana ketemu ahli sampah. Di mana tuh tempatnya? Tepatnya di Lembang ya kan? Di mana kemarin? Bukan di Pasir Impun. Pasir Impun. Iya. Jadi bahwa kemarin tuh sempat berbincang kita bahwa sampah itu sebetulnya bisa dikelola dari desa dan bisa menghasilkan uang, begitu. Jadi ini mungkin kita perlu lagi untuk berbincang secara serius ya Kang, dengan para ahlinya, sehingga sampah itu bagaimana caranya bisa diolah di desa dan dia justru bisa menghasilkan untuk masyarakat setempat. Begitu. Jadi kalau bagaimana kita untuk menangani sampah, ya ini harus ditindaklanjuti. Kita harus ngobrol dengan para pakar, para ahli, sehingga kita juga tidak asal ya Kang dalam menentukan kebijakan. Ya. Sebetulnya penanganan sampah itu harus kita kategorikan. Mana sampah organik, mana sampah non organik. Mana yang bisa diselesaikan di dalam rumah tangga di situ. Ya, bisa misalnya dibakar, diselesaikan gitu kan. Tetapi yang tidak bisa dibakar seperti plastik, kaca dan seterusnya itu kan bisa diolah, didaur ulang itu kan. Nah, ini yang menjadi persoalan selama ini, mereka tanpa dipilah-pilah, disatukan, ditumpukan ya di pinggir jalan. Terus nanti nunggu yang pengangkut. Kadang-kadang yang angkut itu kan keterbatasan armadanya sehingga jadi hancur gitu kan, aut-autan gitu kan. Kayaknya masyarakat kepingin mudahnya aja itu ya. Iya, makanya dibuang ke depan jalan gitu. Nanti nunggu armada untuk diangkut. Sebenarnya kalau bisa seperti yang disampaikan kita tadi, diolah oleh pribadi, dipilah-pilah dulu mana organik, non organik dan seterusnya, sehingga nanti mana yang harus dibuang ke tempat sampah yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mana yang bisa diselesaikan oleh
masing-masing gitu kan. Ada misalnya membuat lubang gitu nanti dikubur dan seterusnya kan. Ya, Nah, Kota Bandung itu sudah memberikan ancaman sebenarnya. betul, Mereka yang tidak mau memilah, betul, sampahnya tidak diangkut. betul, betul, Nah, betul. itu peraturan 2 minggu yang lalu kalau nggak Oh salah itu bagus, memang bagus. Dan memang ini persoalan sampah bukan persoalan provinsi, tapi persoalan kabupaten kota juga. Iya, gitu. betul. Tapi hanya koordinasi yang kita harus secara intens. Berarti harus dituntaskan tuh dari rumah masing-masing dulu ya. Betul. Iya. Nah itu masalahnya males saja kali ya. Iya benar. Tapi kan kalau sudah di pinggir jalan itu kadang-kadang ada kucing, ada apa gitu, Oh iya, betul. ada pemulung gitu kan lagi Oke. di ini lagi. Nah, pertanyaan ketiga. Silakan. Nomor 3, pendidikan dan budaya. Nah, karena pendidikan tadi sudah disampaikan, nah sekarang soal budaya nih. Apa yang menjadi concern paslon 1 untuk soal budaya? Kalau budaya itu kan prinsipnya adalah kebiasaan budaya itu. Jadi kebudayaan itu suatu kebiasaan atau suatu hak cipta seseorang untuk melakukan satu konsep tentang bagaimana itu menjadi tradisi gitu kan, itu semacam budaya atau kebudayaan. Itu tergantung kepada wilayahnya, kearifan lokal, masalah budaya itu. Makanya kemarin saya ketemu waktu di Pasir Impun dari semua komunitas budayawan yang itu hadir di sana. Dari yang daerah Subang, daerah Ciamis, dari mana-mana kumpul semuanya. Dari mereka menampilkan budaya-budaya yang sesuai dengan karakter masing-masing di daerahnya masing-masing. Yang buhun sekali juga masih ada ditampilkan. Oh, gitu? Ya. Nah ini harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita lestarikan, jangan sampai punah. Sehingga nanti ada semacam terus-menerus, tetapi harus dijaga itu dalam pengertian keasliannya. Ya dulu kan Jaipongo itu luar biasa itu kan. Seni tari Jaipongo itu kan sebagai budaya Jawa Barat. Tapi sekarang sudah hilang gitu kan. Nah ini karena orangnya Pak Gun-Gunnya sudah tidak ada, sehingga orang yang meneruskannya kan untuk memeliharanya tidak ada. Terus mau izin menambahkan Kang, kita akan membuat gedung kreatif terpadu di 27 kota dan kabupaten. Ini termasuk untuk supaya setiap daerah mencintai budaya masing-masing. Jadi nanti para seniman akan difasilitasi, bahkan akan kita biayai para seniman itu untuk mereka belajar di sana, bahkan bisa konser di sana, bahkan bisa menikmati setiap tarian atau musik budaya daerah masing-masing. Itu kan bagian dari untuk memelihara budaya lokal. Jadi otomatis kota atau kabupaten tersebut mau nggak mau dia akan cinta akan kedaerahannya, akan budayanya ketika pemerintah hadir di sana. Jadi gedung kreatif terpadu ini termasuk untuk para seniman, untuk budayawan, sehingga mereka bisa lebih ahli lagi, lebih cinta lagi, dan kita akan memberikan gratis untuk pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menari. Kan saat ini masih banyak yang tempat kursus-kursus musik tuh yang berbayar. Tempat kursus menari yang berbayar, bermain musik yang berbayar. Nah nanti kami akan menyediakan free atau gratis untuk pelaku-pelaku seni dan budayawan di setiap kota dan kabupaten. Oke, berarti itu kan harus juga atas persetujuan nggak dengan pemerintah kota kabupaten? Tentu kita akan berkoordinasi dengan disosialisasikan lah dengan pemerintah di kabupaten atau kota. Karena selama ini Jawa Barat itu, mohon maaf, gedung untuk konser itu masih sangat minim lah, termasuk di Bandung. Kan banyak pelaku-pelaku seni yang dia bermain itu di luar karena tidak memiliki gedung yang bagus gitu loh, yang lengkap, yang bagus untuk konser. Jangan-jangan sebenarnya sudah ada, tapi nggak dikasih, nggak dikasih izin untuk seni tradisional gitu kali ya. Kan yang dekat itu di jalan Modago itu kan
dulu kan sangat ramai di situ. Saya masih sangat muda itu sering juga nonton kreativitas anak seni-seni masyarakat yang ada di situ. Sekarang kelihatannya udah nggak dipakai lagi ada seni. Tapi memang itu adalah untuk bagaimana ke depan gitu memelihara ini dalam rangka mengembangkan kreativitas anak muda itu di sana. Jangan-jangan mungkin secara bisnis seni tradisional itu sudah dianggap tidak cukup menghasilkan gitu. Kalau menurut saya sih karena pemerintahnya yang tidak berperan. Sebenarnya contoh ya, saya misalkan waktu dulu jadi DPR RI, saya datang ke Cina. Di sana tuh sudah diarahkan, saya harus datang ke gedung pertunjukan. Dan keren-keren pertunjukannya. Nah, kenapa di Indonesia belum seperti itu? Kami ingin menciptakan Jawa Barat seperti itu. Ketika datang ke Bandung, kita arahkan ke gedung kesenian di mana di situ menampilkan khas daerah Bandung. Datang ke Garut misalkan, datang ke Ciamis, nanti kita wisatawan itu kita arahkan masuk ke gedung kesenian yang memang menampilkan budayanya masing-masing. Nah, itu keren, itu bisa menambah penghasilan. Ya, artinya seni tradisional itu harus visible secara bisnis gitu. Makanya tidak menjadi industri untuk bisnis karena memang tidak ada yang mengelola, tidak didukung. Pada potensinya sangat besar, sangat besar. Apalagi Jawa Barat ya. Harus. Setiap daerah itu punya khas masing-masing ya. Oke. Menyambung kemudian Jawa Barat sangat beragam. Bagaimana Anda memastikan bahwa keberagaman Jabar terwakili dalam setiap kebijakan yang Anda ambil? Ya seperti yang saya tadi sampaikan. Oke, tadi ya. Masalah keberagaman. Oke, kalau gitu kita menginjak pertanyaan terakhir kelima. Coba Enggak. 5. Oh, pas 5 juga. Langsung 5. Nah, ini topik tentang inspirasi dan kepemimpinan. Siapa yang menjadi inspirasi Anda berdua dalam hal kepemimpinan? Dan bagaimana inspirasi itu mempengaruhi cara Anda berkolaborasi ya. Ini berarti pengalaman pribadi masing-masing mungkin nggak sama. Mungkin nggak sama. Ayo coba siapa dulu? Kang Acep dulu. Iya. Kang Acep siapa? Tokoh yang menginspirasi Pak Kiai? Kalau saya kan berangkat dari organisasi. Saya dari dulu dari IPNU, kemudian ke di PMII, kemudian saya di KNPI, ke Bunda Ansor, kemudian di ini. Ada beberapa idola-idola yang memang menjadi harapan saya seperti Gus Dur lah. Gus Dur itu karena sebagai pemimpin yang karismatik, tetapi punya pengaruh yang luar biasa gitu. Dengan kesederhanaannya, dengan keteladanannya kan. Kalau pemimpin itu kan tergantung kepada sifat yang dimilikinya. Kepemimpinan itu kan sifat orang yang dia kan ada yang orang tawadu lah gitu. Tetapi ada orangnya yang sangat sombong, keras gitu. Nah itu sebagai wataknya, cara memimpinnya. Kalau saya ingin menempatkan sebagai pemimpin itu sebagai khodimul ummah gitu kan, sebagai pelayan masyarakat. Sehingga dengan mitra kerja kami nanti misalnya dengan dinas-dinas yang ada di bawah di Jawa Barat itu adalah sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra kerja. Secara kolaboratif kita untuk membangun sebuah konsep-konsep ke depan sebagaimana Jawa Barat bisa menjadi bahagia gitu kan. Pak Kiai punya pengalaman pribadi dengan Gus Dur mungkin? Ya. Punya pengalaman pribadi dengan Gus Dur? Kan saya orang NU, orang NU pasti gitu kan, sangat itu. Contohnya misalnya? Kedekatan Gus Dur dengan saya secara pribadi tidak begitu ini, tapi kan beliau Gus Dur itu kan mantan ketua umum PBNU, sementara Rois Amnya adalah kakak saya, Kiai Ilyas Ruhiyat itu kan, jadi kan sangat dekat. Saya sering ke rumahnya, saya sering ikut dengan kakak saya juga gitu, mendampingi gitu. Berarti sebenarnya sedekat itu sebenarnya? Iya betul. Gus Dur kan sering ke rumah kakak saya gitu, ke tempat saya ke Cipasung gitu kan. Pernah ada suatu peristiwa yang melekat gitu, yang masih ingat ketika perjumpaan dengan Gus Dur? Gus Dur ngapain gitu? Gus Dur orangnya sangat sederhana gitu, sangat sederhana tapi wibawanya luar biasa dan memang orangnya sangat humoris gitu kan. Yang jadi segala macam itu tidak dianggap susah lah bagi
gitu aja kok repot. Nah itu. Jadi memang kesederhanaan beliau itu yang memang, tetapi kemampuannya luar biasa. Yang memang itu harus menjadi keteladanan buat kita semua. Kan tidak sedikit orang itu ketika diberi jabatan gitu ya, beri jabatan jadi berbeda ini lagi kita merasa bahwa dia itu siapa gitu kan, ingin dihormati. Harusnya kan melayani, malah dia pengennya dilayani terus gitu kan. Nah, kalau itu kan itu harus ingat Gus Dur itu ya. Iya. Kalau Teh Gita gimana? Kalau Teh Gita nggak jauh sebenarnya dengan beliau, tapi karena Teh Gita itu dulu belum pernah menjadi bagian dari apa namanya, kan kalau Kang Asep tadi ada pengalaman dengan Gus Dur. Kalau Teh Gita kan nggak gitu kan. Yang Teh Gita alami itu ya Caimin. Caimin itu yang menginisiasi bahwa politik itu politik riang gembira. Jadi beliau selalu cair. Jadi nggak pernah beliau tuh tegang gitu. Nah itu kan membawa kepada kita sebagai kader PKB, membawa politik itu tidak perlu dibawa dengan tegang, tapi kita bekerja dengan serius, tapi kita bahagia, gitu, sesuai dengan visi kami, bahagia lahir batin untuk Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dapat pesan khusus nggak dari Caimin? Ada. Apa tuh? Ketum pernah ngomong gini, kamu harus, ini lagi banyak kan tapi ya, kita lagi banyak kan lagi kumpul, jangan pernah untuk tidak membaca buku. Jadi setiap waktu, setiap saat kalau kita ruang waktu, baca buku. Untuk apa? Ya untuk pengetahuan kita. Supaya otak ini terisi dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Itu sangat melekat loh. Menasihat beliau sama kader. Terutama saya yang waktu itu satu meja, kita ngobrol, itu pesannya. Pokoknya luangkan waktu untuk membaca. Luangkan waktu untuk membaca. Itu sangat melekat banget. Terus, saya pernah datang ke daerah Kalimantan, Sukamara dulu, saya ingat. Waktu saya kapan itu? Itu pada tahun 2006-2007 lah. Itu saya ada sosok bupati, tapi saya lupa namanya. Itu dia setiap hari dia membuka rumahnya, open house untuk warga-warganya. Jadi dia tidak memberikan batas. Kan biasanya mohon maaf ya, ada pejabat tuh yang sangat eksklusif, yang penuh dengan aturan gitu kan, yang masyarakat ini tuh nggak boleh datang ke rumahnya kalau misalkan bajunya tidak rapi atau apa. Ini enggak, tukang becak pun bisa datang ke rumahnya, bisa makan di rumahnya, bahkan ibu-ibu yang anaknya yang nggak punya seragam pun bisa datang ke rumah bupati itu. Dan dia berikan seragamnya, dia berikan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Itu saya suka banget dengan tipikal pejabat yang seperti itu. Itu kan kita bicara tokoh. Kira-kira nanti akan dilakukan nggak itu? Iya, karena saya suka, berarti ini juga menjadi kiblat kita ya, Kang. Nah, kita tuh ingin menjadi figur yang memasyarakat. Tidak mau yang terlalu membatasi dengan masyarakat. Yang akhirnya secara fisik itu bisa dijangkau deh, salaman. Betul. Gitu loh, Kang. Gus Dur jadi presiden nggak dibatasi, siapapun bisa masuk. Tiap hari juga kan. Sendal jepit siapapun, dan makan di rumah di istana itu semuanya. Jadi dekat. Jadi memang kita perlu pemimpin yang menjadi teladan ya. Contoh, jangan yang arogan lah. Jangan yang arogan. Tapi kan tidak menghilangkan karismatika yang dimilikinya gitu. Dekat bukan berarti masyarakat harus tidak ada batas. Maksudnya dekat dalam artian kita kan harus mengayomi ya, Kang. Sebagai pemimpin itu nggak boleh menjadi pemimpin yang punya batas dengan masyarakat sehingga tidak tahu keluhan apa sih sebenarnya yang ada di masyarakat. Soal pesan Caimin tadi, berapa buku sebulan targetnya? Teh Gita itu setiap hari kalau kosong waktu dan lagi rileks itu pasti membaca buku. Sekarang lagi baca buku apa dalam hal saat ini? Karena sedang menghadapi Pilgub, jadi banyak mempelajari buku-buku tentang Jawa Barat. Iya. Kalau sebelum Pilgub, ya Teh Gita bacanya banyak hal, banyak hal. Tapi sekarang tuh fokus banget materi yang akan nanti, misalkan yang harus dipersiapkan untuk debat, termasuk permasalahan Jawa Barat itu apa, itu Teh Gita terus
Cuma sharing. saya sebaliknya nggak pernah baca buku karena repot waktunya gitu, nggak ada waktu istirahat, paling ada senggang itu pakai istirahat aja tidur. Jadi gitu. sehari Pak Kiai Ya. istirahat berapa jam? Paling berapa jamnya, malam aja kan, kalau Malam siang mah aja, nggak kadang bisa. jam 10 kita baru selesai tuh Kang. Ya kan Misalkan. 27 kabupaten kota yang harus kita sapa itu kan, ya harus kita datangi. Apalagi permintaan itu satu hari ada 6 sampai 8 titik gitu yang harus kita kunjungi. Kadang sampai malam jam 10 Iya. kita baru pulang. Bahkan istirahat juga kita Iya. nggak istirahat banget, kepikiran. Iya. Set, besok kita kemana? Apa yang harus disiapkan? Iya, iya. Jadi iya. sempat curi-curi istirahat nggak di mobil, Kang? Pak Kiai? Paling sedikit ya, ada sebentar-sebentar lah gitu. Karena memang jarak yang itu kan tidak Cukup terlalu jauh. lama, tidak Oke, terlalu jauh. iya. Akhirnya kan keburu nyampe gitu, kan. Keburu nyampe. Iya, iya, iya. Oke. Karena ini pertanyaan terakhir, kita masuk pada ini segmen terakhir. Ya. Segmen terakhir kita akan menyiapkan 3 emoticon. Ya. Emoticon. Nah nanti Pak Kiai dan Teh kita memilih. Nah ini ada 3 nih, ada 3 emoticon nih. Pilih mana? Harus sepakat ini, harus. Tapi sepakat jangan ngomong ya. Sepakat jangan pilih ini. Ini pertama optimistis, ini Sedih ya. ini yang ini ragu yang paling sini. Ya. Satu. Oke, nomor Yang 1. bahagia, satu. Satu itu optimistik ini. Sesuai dengan nomor 1. Satu ya. Oke. Terima kasih. Begitu bincang-bincang saya dengan 2 tokoh istimewa ini, Pak Kiai Acep dan Teh kita, yang akan berlaga di kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Banyak hal yang menjadi inspirasi tadi dari berbagai, dari pendidikan, budaya, agama, macam-macam. Nah, kita akan jumpa lagi dalam acara Mata Lokal Memilih, tentu saja dengan tokoh yang tak kalah inspiratif dan bagus. Terima kasih Tribuner, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Kiai, Teh kita. Aduh, mantap nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.